Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari ke-10 Ramadan kalau tidak salah, kita masih dipertemukan untuk mata kuliah mengenai manajemen pelayanan publik. Ini kayaknya satu tempat ya, Taswin, Abdul Salam, sama Kamarudin satu tempat ya? Iya Pak, satu tempat. Oke. Makanya bunyi-bunyi tuh, kalau bunyi di sebelah, bunyi juga di sebelah jadi storing. Nggak apa-apa, kita lanjut saja. Ini mata kuliahnya sudah berapa kali sudah berapa kali masuk perkuliahan di semester ini? Siapa ketua kelas? Yuli. Norman, Pak, tidak masuk. Kenapa? Norman. Enggak, maksudnya sebelumnya siapa ya? Sebelumnya mata kuliah apa saja yang sudah dilakukan dengan daring ini? Kayak Pak Dr. Mas Riyadi sudah masuk ya? Dr. Yusri. Sudah ya? Sudah, Pak. Oh ya, baik. Saya yang belum. Langsung saja saya share mata kuliahnya kita tentang manajemen pelayanan publik. Kelihatan di layar? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Manajemen kebijakan publik. Kita langsung masuk ke materi pertama, itu apa itu manajemen pelayanan publik. Ada yang mau coba kasih pendapat? Jadi langsung saja, manajemen pelayanan publik itu terbagi 3 suku kata. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah pelayanan, dan yang ketiga adalah publik. Manajemen kita sudah paham bersama bahwa manajemen itu terdiri dari beberapa fungsi-fungsinya. Di antaranya kalau kita menggunakan teorinya TERI, yaitu ada istilah perencanaan, pelaksanaan kegiatan dari pengorganisasian, pelaksanaan dari apa yang direncanakan, dan yang ketiga itu adalah yang selanjutnya, yang keempat adalah evaluasi dan monitoring. Jadi manajemen bisa kita pahami seperti itu. Terus pelayanan itu adalah sesuatu kegiatan yang membuat ada interaksi terhadap masing-masing kepentingan dan membuat nyaman terhadap lawan atau orang yang ingin diberikan layanan begitu. Jadi layanan lebih ke bagaimana mendapatkan kemanfaatan dan kenyamanan dari suatu model upaya untuk memberikan layanan. Gitu. Jadi pelayanan ini dari kata layanan, selanjutnya ada awalan pe, berarti ada sesuatu yang dikerjakan untuk melakukan suatu layanan. Gitu. Nah, selanjutnya publik. Publik itu adalah orang banyak. Publik itu lebih, kalau kita simpelkan di bahasa yang mudah kita terima, itu adalah masyarakat. Jadi kebijakan publik misalnya, kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Administrasi publik misalnya adalah tata cara mengatur masyarakat. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat publik. Kan ada istilah
publik, ada istilah private. Private itu adalah pihak swasta. Kalau publik itu adalah pihak yang memberikan layanan terhadap masyarakat. Lebih banyak kita titik beratkan ke pemerintahan. Gitu. Jadi apa itu manajemen pelayanan publik? Jadi manajemen pelayanan publik itu lebih secara tadi bahasa kita bisa memberikan gambaran bahwa manajemen pelayanan publik itu lebih ke bagaimana melakukan proses perencanaan, bagaimana melakukan proses pengorganisasian, bagaimana melakukan proses pelaksanaan dari kegiatan apa yang direncanakan dan dari hasil pengorganisasian itu. Dan bagaimana caranya melakukan evaluasi terhadap proses yang disampaikan tadi terhadap layanan kepada masyarakat. Jadi bayangannya mungkin seperti itu. Bisa diterima teman-teman? Bisa, Pak. Jadi manajemen pelayanan publik itu adalah tatanan terbaik yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terhadap publik. Nah, definisi dari kebijakan manajemen pelayanan publik ini kan teman-teman bisa melihat dari pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik itu kita bisa mengacu ke Undang-Undang nomor berapa? Ada yang tahu? Undang-Undang nomor berapa? Ada yang tahu undang-undangnya? Undang-undang nomor berapa? Undang-Undang Pelayanan Publik. Saya geser ke atas dulu. Ada? Nggak ada ya? Nggak bisa searching. Undang-Undang Pelayanan Publik itu adalah Undang-Undang nomor 25 tahun. Oh, sorry. Undang-Undang tahun 25 tahun 2009. Yang tampil di layar sekarang apa ya? Bisa diterima? Yang tampil di layar apa? Pengaruh sistem nilai terhadap proses kebijakan publik. Apa? Undang-undang Undang-Undang nomor 2 tahun 2009. Jadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 ini terkait masalah pelayanan publik, di mana memberikan definisi pelayanan publik itu merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi saya ulang, jadi definisi pelayanan publik ini yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka kebutuhan. Tunggu ya. Jadi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik ini dari undang-undang dimaksud adalah sebuah pelayanan yang dilakukan oleh peraturan pemerintah tentang bagaimana cara melayani masyarakat serta bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Di mana di dalamnya itu ada nilai akuntabilitas pelayanan yang dilakukan. Selanjutnya harus bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Selanjutnya pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik itu, di mana untuk menjunjung tinggi kepercayaan kepada masyarakat. Jadi pelayanan publik itu yang tidak maksimal akan memberikan trusted yang kurang terhadap pemerintah bagi masyarakat yang ada. Nah, kepercayaan masyarakat sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik. Jadi kepercayaan masyarakat itu, jadi bagaimana cara mengukur pelayanan publik ini sebenarnya? Cara mengukur pelayanan publik itu lebih ke apa sih namanya, kepercayaan yang didapatkan pemerintah dari masyarakat. Jadi kalau pelayanan publik itu baik, maka kelihatan respon dari masyarakat itu bisa bagus. Jadi bukan subjektif, bukan mengukur kepuasan pelayanan masyarakat itu dari orang-orang yang melayani, tapi orang-orang yang dilayani. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah konsep. Yang tampil di layar apa? Konsep manajemen pelayanan publik. Oke, konsep manajemen pelayanan publik itu bagaimana sebenarnya konsep melayaninya? Kalau dari Indonesia, yang dianut oleh Indonesia sebagai negara yang menganut undang-undang sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan itu, di mana masyarakat akan merasa puas jika pelayanan diberikan aparatur pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. Artinya, dilayani sesuai dengan peraturan yang ada tanpa memandang ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi, masyarakat itu, kalau di Indonesia, apa yang tampil sekarang di layar ini? Masih itu ya? Masih, Pak. Jadi masyarakat ini dianggap pelayanan yang baik itu apabila pemerintah itu melakukan pelayanan berdasarkan undang-undang yang ada. Pelayanan pada dasarnya yaitu melayani serta menyiapkan dan ikut membantu dalam urusan orang lain. Jadi pelayanan bisa dikatakan berhasil atau tidaknya tergantung pada orang yang melayani. Jadi pelayanan yang baik itu yaitu pelayanan yang memuaskan dan pelayanan yang bisa membantu orang lain, serta pelayanan yang mampu menginspirasi, artinya pelayanan yang dapat dijadikan panutan. Jadi pelayanan itu lebih ke bagaimana caranya melayani dengan baik. Bagaimana caranya membantu orang lain, serta pelayanan yang mampu menginspirasi. Di mana optimalisasi sebuah pelayanan yaitu adanya kewajiban bagi pemerintah dan juga perlakuan yang sangat didamkan masyarakat untuk tercapainya reformasi dan good governance. Salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik itu sendiri yang diberikan secara maksimal. Jadi reformasi ini, kenapa kita melakukan reformasi sebelumnya? Karena masyarakat itu tidak ingin menjadikan pemerintah itu adalah satu-satunya orang yang semena-mena atau satu-satunya organisasi yang semena-mena
melakukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri atau golongannya sendiri. Mereka itu harus memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam konsep new public services itu, dia harus memberikan servis yang bagus, pelayanan yang bagus. Itu adalah nawacita dari reformasi kita sebenarnya, adalah pelayanan. Nah, pelayanan publik itu secara konsep ya kelihatannya memang hanya pelayanan publik saja, tetapi di mata kuliah kita ini lebih ke bagaimana manajemennya, bagaimana proses merencanakannya, bagaimana cara proses mengorganisasi pelayanan itu, bagaimana proses melakukan pelayanan itu, dan bagaimana memonitoring pelayanan itu sendiri, gitu, pelayanan kepada masyarakat. Nggak masuk tadi, saya rubah ya. Saya coba tulis di sini dulu. Jadi optimalisasi kebijakan publik itu, optimalisasi manajemen optimasi pelayanan publik itu unsurnya ada 4. Yang pertama itu adalah dari leadernya. Kepemimpinan. Jadi bagaimana caranya orang bisa memberikan pelayanan kalau kepemimpinannya itu kurang maksimal. Jadi harus dimulai dari leader dulu ini barang untuk bisa melayani dengan baik. Dan yang kedua itu kelihatan? Iya, kelihatan Pak. Apa yang kedua? Budaya organisasi. Nah, ini ada berapa? Ada 4. Nah, ada 4. Dari kepemimpinan ini, kita ubah dari optimalisasi sebuah pelayanan publik itu kita lihat dari sudut pandang kepemimpinan. Di mana kepemimpinan adalah faktor utama atau sebagai penggerak dalam sebuah organisasi. Organisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada yang memiliki. Organisasi itu sendiri adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi akan berhasil ketika ada konsolidasi dari pimpinannya. Artinya suksesnya sebuah organisasi tergantung pada pemimpinnya sebagai pemegang kekuasaan utama dalam organisasi, begitu. Jadi seorang yang menjadi pemimpin dalam organisasi ini seharusnya mampu membawa serta mengatur bawahannya supaya organisasi tersebut berjalan dengan baik. Seorang pemimpin sebetulnya hanya sebagai pengambil keputusan saja, sedangkan untuk yang menciptakan kebijakan itu sendiri yaitu anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Pemimpin juga sebagai pengontrol dalam sebuah organisasi, artinya mengawasi kinerja dan sebuah organisasi itu adalah pimpinan utama. Nah, dari redaksi itu kita bisa menyatakan bahwa optimalnya sebuah pelayanan publik itu dilihat dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak tidak terlalu memperhatikan bagaimana kepuasan terhadap pelayanannya, ya susah juga. Jadi apa yang harus pemimpin lakukan? Pemimpin itu harus paham dulu tentang pelayanan publik. Besok lusa teman-teman ini yang ngambil kuliah S2 di sini, mestinya sebelum menjadi pemimpin, teman-teman harus paham tentang bagaimana sebenarnya konsep melayani terhadap publik itu sendiri.
Pemimpinan dalam sebuah organisasi menjadi ujung tombak keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kenapa? Itu karena memang dalam sebuah organisasi, pimpinanlah yang menjadi penggerak serta penentu keberhasilan dalam melaksanakan tujuan yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi acuan utama dalam keberhasilan sebuah organisasi adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu yang menjadi ujung tombak penyelenggaraannya, karena memang dalam sebuah organisasi pemimpin yang menjadi penggerak serta penentu keberhasilan kan. Jadi optimalnya pelayanan publik dalam konsep manajemen pelayanan publik itu, pemimpin ini adalah bagian dari sumber yang menentukan optimalnya pelayanan publik. Yang kedua apa? Budaya organisasi. Budaya organisasi ini, di mana prinsip pelayanan publik sejatinya menjadi sebuah pelaksanaan bagaimana dalam sebuah birokrasi berjalan dengan adanya budaya organisasi yang menjadi suatu kebiasaan atau perilaku organisasi itu sendiri. Jadi ada namanya behavior organization. Behavior organization itu adalah perilaku organisasi, di mana perilaku organisasi yang sering dilakukan itu akan menjadi organizational culture, jadi budaya organisasi. Soalnya budaya organisasi itu adalah suatu kebiasaan di mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, budaya organisasi ini sebagai bingkai, bukan sebagai struktur. Jadi budaya organisasi ini dianggap sebagai kebiasaan begitu. Budaya organisasi ini juga dapat kita terjemahkan sebagai karakter, di mana perilaku yang ada dalam organisasi lebih mendominasi kepada moral dan etika serta sopan, tidak semena-mena dalam melakukan sebuah tugas, tetapi lebih untuk berdiskusi dulu bersama staf-staf yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi budaya organisasi ini lebih ke kebiasaan-kebiasaan. Nah, pada saat misalnya di Bono ini kantor pelayanan perizinan itu, pada saat ada budaya organisasinya yang dianggap senyum, sapa, salam, apabila itu menjadi hal yang sering dilakukan menjadi kebiasaan, nah, itu akan menjadi faktor yang bisa memberikan optimalisasi dari pelayanan publik itu. Yang ketiga, Kelembagaan. kualitas sebuah pelayanan publik juga dipengaruhi oleh kelembagaan. Kenapa? Karena pelayanan yang diberikan oleh lembaga juga mempengaruhi aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Lembaga memang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan sebuah aturan, dan juga lembaga menjadi sistem dan tata kelola sebuah kebijakan dalam memberikan pelayanan. Dan ketika suatu lembaga memberikan suatu paradigma terkait pengaturan terhadap manajemen organisasi, maka pelayanan didapatkan atau diberikan juga akan lebih baik. Jadi kelembagaan dalam hal ini yaitu menyangkut masalah kewenangan dalam organisasi. Kewenangan dalam pengembangan keputusan atau pengambilan keputusan atau kebijakan dari sebuah lembaga itu mempunyai peranan yang signifikan dalam penentuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi faktor kelembagaan ini akan menjadi hal yang bisa memberikan optimalisasi terhadap pelayanan publik itu. Yang selanjutnya, apa dek? Putus-putus, nah kedengaran. Pak. Buka dulu, baru ngomong. Jangan bersamaan ngomong dan buka. Apa? Nggak ada yang sampai. Apa itu? Tata kerja. Mana ini semua? Nggak kelihatan. Jaringan ya? Jaringan saya yang kurang bagus atau jaringan kalian yang tidak bagus? Bagus ya? Cek. Kedengaran ya saya? Oh, enggak ya?
Gimana, Yulia? Suara saya sampai ya? Suara saya sampai? Tunggu, saya ganti jaringan dulu. Cek. Sudah bagus? Bagus, Pak. Tadi sampai di mana ya? Sampai di tata kerja. Oke. Di tata kerja. Saya share ulang ya. Nah, tata kerja ini lebih ke standar operasional prosedur atau yang sering kita dengar itu sebagai singkatannya SOP, standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur ini adalah media utama dalam sebuah organisasi. Jadi SOP itu sebagai pagar untuk menjalankan seluruh aspek kegiatan yang ada dalam organisasi. Bagaimana organisasi itu bisa diketahui atau bisa diukur dalam kinerjanya. SOP atau tata kerja untuk mengatur proses pelayanan secara berhubungan dan terintegrasi ke instansi serta sebagai pengendali tujuan. Setiap individu atau personal yang ada dalam organisasi tidak hanya sebatas mengetahui tugas pokok dan fungsinya harus mengerjakan apa, tapi mengetahui tugas pokok dan fungsi dalam organisasinya gitu. Jadi SOP ini adalah standar. Jadi contoh misalnya selalu kita melihat pelayanan dari pihak swasta itu kelihatannya lebih bagus daripada pelayanan yang ada di pemerintahan. Kenapa? Karena yang merespon itu bukan dari masyarakat, bukan dari pelakunya, bukan dari pemerintahnya atau dari swastanya, tapi masyarakatnya. Meskipun beda tujuan. Kenapa saya bilang beda tujuan? Kalau pemerintahan itu lebih ke pelayanan memang seutuhnya, tapi kalau di swasta itu dia melayani tetapi ada unsur private-nya, ada unsur keuntungan yang didapatkan. Contoh kalau kita masuk di bank dengan masuk di kantor lurah, pelayanannya bisa beda. Kenapa bisa beda pelayanannya? Karena satu yang bisa menguntungkan, sedangkan satu yang memang bertugas untuk melayani dan digaji oleh negara. Jadi manajemen pelayanan publik ini di pengantar pertama tentang optimalisasi pelayanan publik itu memang unsurnya sementara kita ambil dasarnya ada 4, di mana faktor yang mempengaruhi itu adalah pemimpinnya, yang kedua adalah budaya organisasinya, yang ketiga itu bagaimana struktur kelembagaan yang ada, dan yang keempat adalah bagaimana standar operasional prosedur yang ada dalam tahap tata melayani publik itu. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Tadi perbedaan itu, Pak. Perbedaan apa itu, Dek? Perbedaan budaya yang mengenai based on the culture sama tata kerja. Perbedaan yang lebih jelasnya itu yang bagaimana, Pak? Jadi bedanya budaya dengan tata kerja itu, kalau budaya itu kan tidak tertulis sebenarnya aturannya. Jadi budaya itu semacam kebiasaan. Bisa jadi ada aturan yang dibuat, ini SOP bisa menjadikan budaya.
Jadi karena SOP itu sudah sering dilakukan, itu menjadi kebiasaan dan bisa menjadi budaya organisasi. Nah, pada saat titiknya misalnya ada perubahan SOP, budaya itu biasanya masih berjalan. Budaya lebih ke etika, lebih ke kebiasaan. Gitu. Lebih ke kesadaran dari personalnya dan kesadaran terhadap organisasinya. Kalau SOP diharuskan. Jadi perbedaan mendasarnya itu haruskan ada dengan kesadaran sendiri. Bisa dipaham? Bisa, Pak. Yang lain ada tambahan, teman-teman? Jadi saya ulang, materi kita hari ini adalah materi tentang manajemen pelayanan publik. Jadi kita urai ini yang mana manajemen pelayanan publik itu sebenarnya. Manajemen pelayanan publik itu adalah proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan kegiatan, dan proses evaluasi terhadap pelayanan kepada publik. Jadi apa itu layanan? Layanan itu kan, apa itu pelayanan? Pelayanan itu adalah kegiatan melayani. Pelayan. Jadi kita ini memberikan layanan. Publik itu siapa? Publik itu masyarakat. Jadi bagaimana mengatur proses pelayanan terhadap masyarakat. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang konsepnya. Di mana konsep pelayanan publik ini secara definisi tadi kita berpatokan ke Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Di mana undang-undang itu menyatakan bahwa pelayanan ini dilakukan oleh aparatur pemerintah bagaimana cara melayani masyarakat serta bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada. Di mana definisi pelayanan publik itu merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, dan atau pelayanan administratif. Jadi misalnya pelayanan yang sifatnya administratif itu kayak pelayanan pemberian surat keterangan usaha, pemberian surat keterangan kematian, kelahiran, dan seterusnya. Nah, sedangkan konsep pelayanan publiknya kita itu sesuai dengan acuan yang dalam negara itu kita lebih berdasarkan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, optimalisasi pelayanan publik itu terdiri dari 4. Yang tadi saya sampaikan tentang kepemimpinan, budaya organisasi, faktor kelembagaan, dan tata kerja. Sampai di sini, ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita akhiri pertemuannya. Siap-siap saja. Kita akan, kalau tidak besok, mungkin sesegera mungkin, standby saja kita di apa lagi namanya di grup WhatsApp untuk apa, untuk pertemuan lanjutan dari kegiatan ketua kelas. Minta tolong dicatat absennya yang hadir ya. Itu saja kita lakukan dari pertemuan ini. Untuk tugasnya silahkan buat rangkuman apa yang kita buat pada hari ini, apa yang kita ceritakan pada hari ini. Silakan searching, silakan membuat dalam bentuk tulis tangan, nanti difoto dan di email ke email saya, nanti infonya di grup ya. Nanti di grup kita update informasinya. Itu saja mungkin. Tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri. Ini Pak, yang kepemimpinan. Gimana? Yang kepemimpinan Pak, kan kalau misalkan pelayanannya tidak bagus, yang disalahkan pemimpinnya. Giliran pelayanannya bagus, yang giliran pelayanannya bagus yang dibenarkan anggotanya. Tidak selamanya sih. Pada saat pelayanan bagus anggotanya yang disampaikan, yang disampaikan bagus itu adalah anggotanya. Tapi ya rata-rata seperti itu. Jadi kalau kita
berbicara tentang pemimpin, kita lihat dari struktur administrasi publik kembali. Jadi kan ada urutannya. Ada organisasi, inti dari organisasi itu adalah administrasi, inti dari administrasi itu adalah manajemen, inti dari manajemen itu adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini, seorang pemimpin ini mencerminkan sampai ke bawahnya begitu. Baik pemimpinnya, maka baik pula organisasi itu. Kalau mau lihat organisasi yang bagus itu, bagaimana manajemennya bagus, administrasinya bagus, lihat kualitas kepemimpinannya. Jadi pemimpin itu mencerminkan memang dalam organisasi itu. Kalau organisasi itu bagus, memang tata cara kepemimpinan itu bagus. Terlepas dari memang sistem yang ada, bisa saja bagus karena budaya. Bisa saja bagus bukan karena pemimpinnya saja satu-satunya. Jadi pertanyaannya, kenapa mesti harus disalahkan pemimpinnya? Kenapa mesti dibenarkan adalah orangnya? Karena pelayanan itu kan yang paling garda terdepan itu yang melayani adalah pelayannya. Tetapi kan fungsi yang harus dilakukan, makanya ini berkaitan dengan manajemen deh. Manajemen pelayanan publik itu harus diukur semua ada di antara 4 tentang bagaimana merencanakan. Yang kedua, bagaimana mengorganisasikan. Yang ketiga, bagaimana melaksanakan. Dan yang keempat adalah bagaimana memonitoring atau mengevaluasi dari proses pelayanan publik itu. Jadi pemimpin itu harus menguasai keempatnya. Sedangkan anggota itu hanya menguasai 1 dari 4 itu. Karena dia pelaksana pelayanan. Sedangkan pemimpin ini harus memonitor ini tiap hari. Pernah melihat yang di bank itu ada CS, ada orang juga sering bolak-balik di belakangnya CS. Pernah lihat ya? Pernah, Pak. Yang bolak-balik di belakang CS itulah fungsi monitoring. Bagaimana? Bagus sih pelayananmu. Tidak gangguan di transaksimu. Oke, pada saat terjadi kesalahan, langsung SOP-nya yang dimarahi. Langsung pemimpin yang dimarahi. Bukan CS yang dimarahi, kecuali kalau sifatnya personal. Kalau sifatnya memang CS-nya yang sering mata musuh, nah itu kesalahan dari CS. Tapi pemimpin pun harus tahu kapan ini CS-nya mata musuh. Jadi susah memang jadi pemimpin. Susahnya jadi pemimpin itu harus memonitor keseluruhan gitu. Bagaimana Yuli? Yuli lagi di mana nih Yuli? Yuli lagi di mana Yuli? Di tempatnya temanku, Pak. Wani Kota. Ini Sukamdani. Di mana Sukamdani? Di dekat kampus, Pak. Di mana? Di dekat kampus, Pak. Di dekat kampus. Ini bertiga ini, Kamarudin, Agus, sama Abdul Salam. Di rumahnya siapa itu? Di rumahnya siapa? Rumah masing-masing. Di mana? Rumah masing-masing, Pak. Rumahku, Pak, rumahku. Rumahnya Taswiwin. Enggak sama ini, Pak. Enggak sama. Enggak satu tempat. Kenapa? Enggak satu tempat ini, Pak. Satu tempat. Bukan, enggak. Siapa yang beda tempat ini? Agus yang beda tempat. Iya. Beda tempat duduk. Alamat juga beda, Pak. Masa enggak percaya saya? Ini gara-gara wifi gratis kayaknya. Sudahlah. Lihat Ibu Andi tanda ini di kantor Ji. Hari Minggu ini Bu Andi tanda. Tunggu saya buka mic-nya Bu Andi tanda. Tunggu. Mic Pak, Kak. Sabar. Oh, nggak bisa saya buka ya.
Mic-nya Bu Andita tidak bisa terbuka. Coba buka Bu Andita enggak mic-nya. Terbuka ya? Nggak terbuka. Kenapa bisa ya? Udah bisa kebuka mic-nya. Ya oke, terbuka. Gimana nih buat ditanda ini? Kenapa di kantor? Apa di kerja? Nanda ada yang bisa dipertanggungjawabkan dari anggaran 50% di... Mulai di anu anggaran Pak, buat parsial 4. Parsial 4 dikurangi lagi? Ya, mulai dikurangi anggaran Pak, jadi kerja lagi anggaran. Di mana ini buat ditanda? Di kantor, di dinas mana sekarang? Masih di dinas perhubungan. Masih di perhubungan di Ya, masih. habis anggaran 50% tadi malam itu. Iya, pasti anggaran tadi. Tadi malam itu saya ada pembahasan tentang kebijakan anggaran. Jadi saya ada bicara sama Pak Kapolres, Pak Kajari, sama Pak Sekda. Ada, nanti saya kirim videonya di grup. Oh iya. Tentang kebijakan anggaran. Mungkin besok malam saya janjian sama Kepala Bidang Anggaran. Iqbal. Ya, untuk mengetahui kebijakan penganggaran tentang COVID-19 ini kan 50% ini tidak dicairkan anggaran, tak kenapa, karena belum cukup 50% yang diparsialkan. Masih mulai parsial 4 ini Pak, ini kerja. Habis uangnya daerah gara-gara itu. Iya, habis juga wajib OPD gara-gara itu. Jadi itu berkaitan dengan mata kuliah tentang manajemen pelayanan publik. Jadi akan berkurang nantinya optimalnya pelayanan publik dari sisi penganggaran. Kenapa? Karena ada hubungannya tentang budaya organisasi dan tadi ada hubungannya dengan tata kerja SOP itu. Sekarang nggak bisa goyang. Kenapa? Karena pemerintah pusat yang kasih uang pakai DAU. Iya. Kalau nggak dikasih ke DAU, nggak ada yang bisa dipakai. Ke seminar, anak patroli, ada retribusi. Jadi apa yang dibuka semua nih? Bukan ditanda banyak dibuka. Banyak ya, kebetulan itu kayak belanja modal, sudah diserahkan semua. Nggak ada pengadaan. Nggak apa-apa, nggak ada pengadaan. Daripada tidak digaji, Ki. Nggak ada pengadaan, nggak ada SPPD. Kalau SPPD itu sudah dari pertama. Mungkin juga lari kemana? Sekarang orang kerja di rumah, toh? Iya, nggak bisa. Tapi SPPD itu yang bisa sambung-sambung nyawa soalnya. Iya. Ya, oke. Itu saja ya hari ini kuliah kita. Terima kasih waktunya teman-teman semua. Kalau enggak besok, lusa mungkin kita sambung lagi karena saya harus penuhi 8 kali pertemuan. Makanya enggak sepanjang-panjangkan ini, hanya berapa menit kita lakukan biar apa? Biar bisa lagi besok pendek-pendek saja. Yang penting sering kita ketemu begitu kan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat melanjutkan puasanya teman-teman. Mudah-mudahan puasa hari ini berkah untuk kita semua. Demikian mata kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Nanti ini kan saya rekam. Nanti bisa teman-teman lihat di YouTube.